Kalau misalnya lu bilang tadi bahwa dia percaya sekali gitu, I take it as a compliment banget gitu. Rumah gua penuh CCTV. Daripada percaya nggak CCTV. Ya kan? Terus kita dulu. Tolong ini pelampung mana pelampung? Basarnas. Sudah gede Basarnas mana? Kalau udah meninggal mau ketemu siapa? Akhirnya gue cuma kepikir waktu itu gue pengen ketemu Gus Dur, John Lennon, dan George Harrison. Oh iya. Halo, kok saya sendiri ketemu lagi di Apotek Aditya Podcast bareng Jelantik. Tapi hari ini Atik podcast sama Atik. Tapi untungnya aku gak sendirian. Alhamdulillah saya gak sendirian. By the way, terima kasih selama ini yang udah nonton, komen, like, subscribe, semuanya. Semua request, semua itu pasti kita bacain. Dan insya Allah kita berusaha mewujudkan semua permintaannya. Mau tahu gak siapa yang aku undangnya hari ini? Mana kok gak ada suaranya sih? Suaranya dulu dong. Mau tahu dong siapa? Ini adalah tetangga masa kini. Bukan masa gitu ya, masa gini apa sih? Oni dan Rido Slang. Jadi kenapa aku undang Oni dan Rido? Karena aku sama Oni sama Rido itu tetanggaan. Kalau kalian nonton di episode kita sebelumnya, aku beli rumahnya Ivan W5 nomor 29. Tetanggaku W5 nomor 30 itu adalah Om Rido dan Mbak Oni. Dari tetanggaan terus kok tiba-tiba kucuk. Sampai sekarang aku pindah, dia pindah juga. Pokoknya pepet terus. Anak dia udah kayak anak gue udah kayak anak dia. Karena kebetulan anak kita hampir seumuran malah nih ya. Ya, terus udah gitu usia pernikahan kita alhamdulillah ya 11-12 juga. 11-12 padahal bukan 11-12. Berapa puluh tahun kita? 20 tahun. Kok gitu sih? Kok gitu? Enggak, makanya gue lucu banget begitu lu bilang gue harus kesini. Terus habis ngobrol, Jack lu udah tahu semua. Ya, tapi kan aku yang tahu kan aku, yang belum tahu kan banyak. Oke, sekarang nih pertanyaan pertama, pasangan yang sudah menikah lebih dari 20 tahun. Boleh dong kasih rahasianya apa? Sampai sekarang kok masih kayak lawi-dawi ini ya, kemana-mana gancet loh. Mau kerja bareng, mau jalan-jalan travel bareng, sampai dengan semuanya bareng. Rahasianya apa? Coba di dulu. Gini nih, kali 20 tahun emang gini. Udah lo aja. Udah gitu ya. Ayo apa? Dan jadi boleh diceritain rahasia dan atau enggak gini deh. The worst masa tersulit yang pernah mungkin kalian rasain selama 20 tahun perkawinan ini. Kalau misalnya balik lagi lu tanya rahasia, there's no secret ya. Kalau gue rasa sih we just learning by doing gitu. Betul. Kayak benar. Apa aja yang ada di depan, jalanin aja. Tubruk aja. Iya, gitu. Lebih kayak gitu sih. Dan acceptance sih. Benar. Iya. Kalau ntar lu bisa tanya dia nih. Ya. Bisa saja kan hamba salah. Ya tapi kalau gue dari sekitar 10 tahun gitu gue cuma berpikir bahwa gue nggak bisa menuntut orang itu seperti Rido S. Aries ketika gue pertama ketemu dia gitu. Iya. We just grow. Benar. Gue tumbuh, kan berubah terus kita. Ya. Exactly. Gue tumbuh menjadi orang yang kadang mungkin menyenangkan buat dia, kadang mungkin dia juga pengen nyekek gue tapi takut di penjara, bisa aja gitu kan ya. Tapi ya buktinya we here. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Terus kalau ngomongin masa-masa sulit dalam perkawinan, kalau menurut kalian berdua, yang buat kalian berdua mungkin paling nampol gitu. Kalau gue boleh teaser sedikit, gue tuh masa sulit tuh bukan kayak cuman di tahun segini, enggak ya kayaknya. Kalau gue,
roller coaster ya emang naik tuh. Nah kalau kalian berdua nih gimana nih? Ibu dulu deh. Iya, kan kok pindah sini duduknya. Gantian gue sini deh. Ya, Gue keluar deh, kalian ngomong dulu aja deh. Ayo. Om deh yang sekarang jawab deh. Kalau Kalau dibilang masa sulit. Kalau gue sih tadi ngomong rahasia. Kalau gue sih sebenarnya bukan rahasia sih, lebih ke kalau gue mikirnya lebih ke niat awal. Itu Jack ngomongnya berat. Gue mau ngomong nawa itu tadi harusnya. Oh iya. Tapi kebanyakan banget yang pakai nawa itu. Oh benar. Karena taunya cuma nawa itu doang. Jadi Jadi intinya gue niatnya sih Niat. awalnya. Jadi emang gue mungkin ada beberapa, gue udah selalu, mungkin gue pernah bilang ke beberapa teman bahwa gue tuh punya banyak contoh. Gue tuh anak terakhir dari 7 bersaudara. 7 loh, nggak bercanda loh. Anak terakhir lagi Om? Anak terakhir. Bokap nyokap gue buat gue salah satu contoh gue. Gue punya kakak-kakak yang lain yang gue bisa mana yang baik, mana yang enggak, segala macam gue bisa lihat. Sampai kenapa gue sampai kepikir pingin married umur 21 tahun. Oh gitu. Karena gue gatel. Karena itu doang. Gak ada yang mau garukin gue. Kenapa dulu gak ada istilah ta'aruf? Semua cewek ditaarufin namanya. Taruh baru 2 tahun terakhir. Kalau udah taruh gue sehat. Lo berarti cuma tahu nama itu sama ta'aruf berarti. Kalau zaman tahun 91 udah ada taruh, gue udah pakai jubah. Udah jubah doang, lu mau sih? Enggak, segala pengajian diikutin ya. Tunggu deh, emang tapi waktu kalian nikah kan emang lu nggak umur 21 dong? Gue pas 26 tahun. Nah, 27. Iya, beberapa hari kemudian gue 27 tahun. Kamu? 25. Ibu sensus. Salah, mulut kamu yang ini nih, gue yang disalahin. Kalau ibu berapa? Ibu kawin umur berapa? Saya udah bukan gatel lagi, saya kawin umur 20. Bapak pengen kawin 21, saya 20 udah kawin. Itu bukan badan nih kan, kalau 20 aspal. Iya, kalau 20 tuh bukan gatel. Udah ada koreknya mesti disembuhin. Ada korek mesti disembuhin. Terus zaman-zaman pacaran gimana nih? Lo dulu cie pacaran tuh. Jadi waktu lo dipacarin dulu sama si Om tuh, Om udah di slang gak nih? Udah ya. Cie, gimana nih dideketin sama Rido slang? Ini sebenarnya anak gue nonton gak ya? ini bukan bukan good sample, tapi gue rasa anak-anak gue juga yang mereka berhak buat tahu kalau mereka nonton. Yes. Jadi kasih link sama dia. Ya belum rilis kan. Mama, ini mama. Sebenarnya. Nah, terus waktu itu gue udah umur 20. Berapa tahun sih pacarannya? Lumayan lama pacaran. Lama, 3 hari. Ya, yang benar loh, bohong loh. Enggak. Gue sebelum sama Rido, gue pernah punya long time relationship about 5 terus 3 tahun aja gitu lah. Terus habis gitu, nanti kita bahas. Ini durasi Pak. The nanti gue long jelasin and winding ini durasi kita road. selesai. Gue nyanyi. Dadis terus. Diam. Lanjut. Gue bilang cuma 3 tahun. Nih. Nyanyi. Lu sebenarnya di sini mau mempererat rumah tangga gue apa mau memperpendek umur rumah tangga gue? Gak akan narsunya dari gue. Ya terus. Jadi pernah mempunyai at the end gitu. Gue tidak pernah bilang bahwa gue orangnya sangat ritual untuk religius gitu ya. At time gue bilang Tuhan gini aja deh, kalau misalnya gue memang harus ketemu sama orang, gue janji gak mainin anak orang gitu. Terus kalau ada yang memang bilang punya niat benar mau sama gue akan coba. Gue bilang gitu. Dah. Terus pernah ada yang deketin gue, terus habis itu gue bilang ke teman gue, jangan ini kayaknya ini deh gitu. Gue bilang gitu. Tapi gue gak bilang teman gue bahwa teman gue pasti ngetawain gue kalau misalnya gue bilang bahwa gue berdoa terus habis sholat gitu. Because people know that gue bukan yang, dan gue gak ngumbar gitu. Iya. Terus kayak ini deh. Terus habis itu ada temen gue lagi yang bilang,
temen gue ini orang anak Dayak gitu loh. Tapi gue baru kenal juga, namanya kos-kosan kan. Kan kalau kita di kayak compound gitu kita ketemu banyak orang gitu kan. Dia nyeletuk si anak Dayak ini. Enggak, lu enggak ada sama kayak gitu. So tau lu, ini keren banget nih anak kayak gini gue bilang gitu. Ini bentar dulu. Oh bentar dulu. Jalan belakangan. Oh iya. Terus habis itu dapat kerjaan. Gue biasa di event kan, tapi event as a freelancer gitu. Terus dapat salah satu job itu konsernya Slang sama Kus waktu itu gitu. Terus habis itu karena gue mau ulang tahun, so I need money buat party. Terus udah. Ini berarti benar-benar belum kenal nih ya? No, belum. Barangnya belum ada, Jack. Nggak bisa COD juga. Belum. Juga nih. PO ya kak? PO. Nah terus udah, temen gue bilang, kalau lu handle plus gitu kan, as a LO, lu dapetnya segini. Kalau misalnya Slang dapetnya segini, gitu kan, almost 2 kali lipat. Gue bilang, gue ambil. Ya, oke. Terus? Meskipun dengan rumors yang macam-macam lah, Slang kayak yang itu gitu. Terus intinya ini money, gitu kan. Udah. Ternyata pas di handle tuh gak susah-susah amat gitu, riders juga gampang gitu, anak-anaknya juga lucu, ngocol-ngocol gitu kan. Terus habis salah satunya dia kan, udah kenalan paling kicep, gak ada ngomong apa-apa. Padahal gue lagi nyebarin racun sebenarnya diamnya gue. Terus ya itu pertemuan itu ntar dulu ini sebenarnya garing sih. Juga nih. Gue ceritain ini tuh buat apa? Lo kan at that time kan gue udah Tarsan pensiunan. Udah nggak ngeband nggak waktu di tahun itu. Terus jadi itu pertama kali lo kenalan? Yes, pertama kenalan. Ya sebenarnya sih yang gue inget karena dia yang paling nggak ngomong lah kayak gitu. Terus habis itu kita lebih kenal lagi karena pas habis selesai acara itu, event itu, dia bilang pas gue sama anak-anak itu gue bilang kan, ajakin kita kesini gini. Oke. Kalian semua bisa pergi kalau misalnya show-nya udah selesai karena gue harus tanggung jawab. Lu dari lu datang sampai lu selesai show habis itu oke, gitu kan. Ternyata dia yang ikut ke waktu itu di 69 ada klub ya, tahu ya kan. Orla udah lama gitu kan. Udah dia ada gitu. Ya udah, terus di situ maksudnya dia bukan nggak bagus, cuman bukan tipe gua aja. Dia diajak ke klub, gua kasih meja bar ini ya, yang begitu masuk langsung duduk ya. Bartender udah gua pesenin, kasih dia minuman apa aja, kasih aja. Terus habis itu gua bilang ke dia, ntar kalau misalnya ada teman-teman semua nih yang ada jarak kayak gitu, mostly gua kenal karena ini Bandung kecil. Gitu. Ntar lu bilang gua aja. Ya udah, gua ngidar. Padahal lo udah aiming desa. Udah. Gue udah nggak sama dia. Gue pikir dia bakal ada siapa, ntar tinggal. Nggak, tapi lo ngeker nggak Om? Di saat itu udah ngeker dia belum? Ngaku. Tadi dia udah ngaku sebenarnya. Apa itu? Saat dia bilang gue diam, kenapa cuma dia yang tahu gue diam? Berarti gue sebenarnya lagi melemparkan racun tadi kan sebenarnya gitu. Enggak gitu. Lu kayak patung candi. Bener-bener gue kasih posisi yang enak. Terus habis itu gue udah bilang, gue udah deketin siapa aja cewek yang mau, lu bilang ke gue. Ntar gue kenalin. Kan dia, lu nanya gue kan? Itu strategi gue. Oh strategi. Gue gak demen yang mana gitu, enggak. Gue tuh begini aja. Gitu. Biar ditanyain, lo kenapa? Baru. Oh iya, dia tuh gila, dia oh my god. Lo gini ditanya gini, lo kenapa diem aja tipes? udah gua gitu. Terus habis itu lo tau gak dia jawab apa? Dia bilang gini, ini jangan dicontoh ya cewek-cewek atau cowok-cowok ya. Dia bilang gini, gue gak kebayang punya cewek sama lu. Maksudnya karena gue ulang tahun gue nyamper ke meja mana-mana. Bandung itu kecil, mostly orang gue kenal gitu kan. Dan ya mereka greeting gue gitu kan. Terus dia bilang gitu sama orang yang baru dia kenal 2 hari. Gue gak kebayang punya cewek kayak lu. Karena gue congornya juga agak-agak gitu kan. Gue bilang, gue juga gak kebayang punya cowok kayak patung candi. Gue bilang gitu. Gue lupa seketika itu bahwa dia Rido Slang. Gue gak takut. Habis itu gue
suka mikir, oh my god, gue ngomong apa gitu. Masalahnya kan gue harus nganterin dia pulang. Iya. Ya, gue sih nggak masalah dengan omongan itu. Karena buat gue tuh yang penting apa? Hasil akhir. Aduh, udah deh, yang pertanyaannya skip. Jadi intinya pacaran, long story short, berapa lama pacaran? 3 hari. Tapi gini, dari ketemu dia itu, setelah ketemu tuh kita udah pisah. Artinya ya biasalah gue dan dia dengan aktivitasnya gue. Nah itu jeda itu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan lah. Lalu ketemu lagi pacaran? Ketemu lagi, udah gitu. Ngajak. No, ketemu lagi yang itu yang lu nyamper gue. Oh iya, kayak gue tuh ada acara klinik. Coaching klinik di Jawa. Gue bilang mau ikut gue enggak? Iya. Ya udah. Iya. Dia ikut ya udah. Karena ada anak pas saat itu. Banget sih ibu. Udah lama nggak ketemu ditawarin mau ikut gue nggak? Ya ayo mau. Murre. Karena ada anak pas di situ. Terus senggolnya yang bener dong. Jauh amat senggolnya jadi. Ini biasanya ya gue blocking gue di sini soalnya. Ini karena nggak ada orang yang bisa gue gini, jadi gue mesti gini. Jadi intinya nggak, jadi setelah gue ajakin dia coaching klinik, buat beberapa kota ya, 3 kota, pulang udah bisa lagi, ketemuan lagi, akhirnya gue undang dia ke Jakarta dong, ke Jakarta, dia naik kereta, gue nyambut di Gambir, ketemuan, dulu gue punya mobil trooper butut, anjir trooper. Udah gue jalan terus gue ingat tuh di arah apa ya, Sabang sana deh, Sabang situ kayak tadi kan gue ajakin dia yang pacaran toh, udah nggak gimana dia gue lupa apa gue lupa 20 tahun refresh lagi. Oh iya, gue jadi dia pacaran toh ya. Udah di Jalan Sabang, mobil lagi di Jalan Sabang. Iya. 3 hari kemudian kita lewat situ lagi, terus gue bilang ke dia, kayak kita nggak usah pacaran deh, gue bilang gitu. Oh dia bilang ya udah nggak apa-apa, gue pengen married, gue bilang gitu. Terus dia bilang ya udah telepon nyokap lu sekarang, gue bilang gitu. Gila. Dia telepon, terus nyokapnya gitu juga, astagfirullahaladzim. Tapi ya kalau disambung-sambungin ya, Oni emang udah meminta, maksudnya Oni udah berdoa pada saat itu. Nah, ya, dia kan doanya, ada. Kan tahu kan doanya tadi kan. Iya, kan dia bilang kalau ada orang yang cucok, gue mau deh ngejalanin. Ini kan berarti kejawab nih doa lo, iya nggak sih? Sebenarnya karena takut kualat aja gitu loh. Maksudnya gue takut nggak dibilang nggak bersyukur gitu loh. Iya tadinya gue tuh pingin pacaran doang, tapi kata Tuhan dia tuh doanya bener loh. Ya udah saya bener aja dok. Kayak Tuhan. Ya Allah. Dok. Lah dokter Philgood. Ya Tuhan. Ya Allah gue jadiin deh. Tuh ya gila. Jadi sebenarnya nggak jadi jaminan lo mau pacaran lama terus lo pernikahan lo long term, atau ini ada kok cerita-cerita kayak gini dan it happens gitu ya nggak? Ya gue juga pacaran 10 tahun nggak jadi juga. Tuh. Oh, ini sesi berikutnya, Pak. Ya. Ada lagi. Ngomong-ngomong soal pernikahan setelah mereka menjalani pernikahan nih kan, kalau anak band tuh kan kerjanya keluar kota. Yes. Gue pengen tanya Oni dulu nih. Lu gimana nih kalau misalnya ditinggal? Gue sih tahu kalau ditinggal gimana. Gue sih tahu. Gue sih tahu. Ya ujung-ujungnya ke rumah gue. Ujung-ujungnya ke rumah gue mulu. Gue kenapa sih nih anak yang nggak ada lakinya, ke rumah gue mulu. Passwordnya lu. Passwordnya. Kenapa pulang pagi? Tetangga. Jadi kalau dari Oni gimana nih? Karena yang setahu gue emang anak band tuh kan kerjanya kayak tur 30 kota. Lama nggak di rumah. Lo gimana sebagai istri di rumah, rasanya gimana ngurus anak atau apa, dan gimana juga nih relationship lo, apakah lo sepercaya itu sama Om? Gimana waktu Anda satu band sama satu manajemen sama Swag? Anda Anda kan yang tahu kan? Lo kan di sini. Gimana? Takut ya? Takut sama bunda ya? Kan cuma enggak, tapi menurut gua benar juga sih. Lu gimana? Tambahin. mentang-mentang sendiri nih. Jadi ya kalau gue bilang dia saksinya
buktinya lebih banyak banget nih sebelum. Jadi Atik lah saksi ketika anak-anak ini belum jadi semua. Enggak lah, enggak. Tapi enggak beneran, gue pengen tahu. Karena kalau gue kan taunya Oni ke rumah gue, tik si Om lagi Besok kita ngapain? Kita ngapain? Lu mau kemana? Yang gue tahu, tapi kan gue nggak tahu kalau lo di rumah gimana. Apakah lo ngerasa ada berantemnya, ngerasa nggak percaya sama dia di luar kota? Apa rasanya gitu loh nih? Apalagi di usia-usia awal pernikahan ya? Oh ya, lebih ke kayak setelah gue relay lagi itu kayak nggak ada orang yang siap dengan kondisi apapun. Jadi apapun yang balik lagi yang ada di depan tuh ya kita jalanin aja. Hantem promo. Jadi pas ketika pertama kawin terus habis gitu dan hamil waktu itu gue terus habis itu ketika anak kedua itu ritmenya kayak gitu. Rido tuh like setahun jarang di rumah ya? Iya, bahkan kayak misalnya sebulan itu bisa jadi gue yang nyusul dikasih tiket gitu. Iya. Booty call. Jadi pokoknya kalau begitu Om pulang dibuntingin. Makanya anaknya banyak. Pulang bunting gitu ya Om ya. Oleh-olehnya gitu. Iya benar. Neruga. Oh enggak, bunting pergi. Pulang bunting pergi. Gitu aja siklusnya. Terus tapi maksudnya ketika anak masih Marco pada saat itu anak gue yang pertama itu nggak begitu berasa, tapi ketika udah 2 anak dan lain sebagainya di situ gue harus manage terus habis itu gimana run rumah tangga. Iya betul. Itu bukan hal yang paling krusial. Hal yang paling krusial itu ketika gue ngasih nilai ke anak-anak gue bahwa kita tuh sebenarnya berdua. Ada mama, ada papa. Tapi papanya yang lagi di jalan. Gue selalu kasih lihat dengan bahasa anak umur 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun. Gue selalu bilang bahwa iya papa itu gini gitu. Terus habis itu teknologi belum secanggih sekarang. Gitu. Tapi pada saat itu sih yang gue rasain itu ada keraguan gue ketika bagaimana gue menanamkan nilai dari sisi laki-laki. Karena kan gue perempuan. Betul. Dan ketika gue sendiri tuh ada ketakutan kayak itu pada saat itu gue sebelum ngerti ya karena konsep rumah tangga itu sebenarnya kenapa gue terima Rido itu kan karena Rido ya lebih siap berumah tangga, dia lebih banyak guidance gue untuk in a relationship gitu. Terus ketika pas anak itu gue selalu berpikir gimana ya kalau anak-anak ini nggak tahu maksudnya gue kurang. Ketika ngasih nilai how to be a man. Itu yang lo khawatirkan. Ya. Tapi akhirnya nggak ada waktu buat itu karena gue bunting mulu gitu. Kan gue bilang pulang dibuntingin, bunting dia pergi. Iya, jadi semuanya tuh learn by doing. I made so many flaw. Ya banyak kesalahan juga yang gue bikin dalam hal misalnya ternyata dalam hal mendidik ya ternyata ini nggak bisa. Gue belajar lagi, gue keep up lagi. Ternyata ini yang kayak gitu terus habis itu gue gimana gue rasanya dikritik sama anak gue sendiri gitu ya pada saat itu ketika mereka masih kecil-kecil gitu kan terus habis itu kadang gue nggak punya bukan nggak punya effort, kita memutuskan bahwa yang diimpor cuman mamanya aja gitu kan gue yang pergi terus habis itu kan itu takes time juga terus anak-anak bilang I miss you guys yang kayak gitu gitu tapi ya kalau gue bilang ya we made mistakes gitu. Cuman menurut gue masih ada waktu lagi buat kita benerin dan itu berlaku sampai sekarang ketika teknologi berubah, terus habis itu nilai juga berubah gitu. Akhirnya gue sama Rido sempat ngomong kita jangan takut salah. Iya, soalnya salah yang bikin kita jadi bener di kedepannya. Iya. Sih. Ya dan harus terima masukan dari anak-anak, whether kita dibilang lu nggak bisa giniin gue atau kita bilang bahwa norma yang lu pakai sekarang itu nggak adjust sama kita. Coba lu duduk kasih tahu kenapa lu bisa gitu ke kita. Mungkin ada beberapa teman-teman apotek yang belum tahu Rido sama Oni ini punya anak. Nggak bercanda loh. Adopsi. jadi gue ngelihat mereka tuh adalah sosok suami istri yang ya boleh dibilang bisa dijadikan role model dengan semua dengan pekerjaan Om yang kayak begitu dan dengan kesibukan Oni yang begini. Mereka keep up their fire in their relationship-nya tetap
keep up terus udah gitu alhamdulillah hubungan orang tua dan anaknya, tapi seperti Oni bilang ya pasti kita belajar jatuh kesandung bangun gitu. Jadi ya memang bener intinya nggak ada apa ya nih, nggak ada tips atau nggak ada gitunya ya nih. Jadi ya it just ya dijalanin aja gitu loh. Ada di depan ada apa jalan gitu ya. Yang penting dengerin sebenarnya kan kalau menurut Ridho, nanti mungkin Ridho bisa jelasin dan menurut gue itu benar gitu. Ketika lu memutuskan berumah tangga tuh lu punya negara sendiri. Ya. Yang betul. Harus lu dengerin, that's your people. Betul. Orang-orang lu bukan orang lain. Benar. Gitu. Jadi mungkin cara komunikasi tiap keluarga beda-beda. Dan misalnya cara berkomunikasi gue sama anak-anak gue, sama suami gue, itu there's no norm, nggak ada normanya, nggak ada aturannya yang di luar yang sana mungkin harus begitu. Betul. Jadi yang cuman itu kayak misalnya ini cara kita, gue selalu bilang ke anak-anak kayak gitu. Mungkin nggak bisa apply ke orang lain, tapi kalau sopan santun kita harus ikutin. Itu udah sosial. Harga mati. Iya, itu norma sosial. Benar. Kalau itu tadi dari sisi Oni. Kalau Om sendiri gimana? Kamu ngerasain pada saat kamu away dari istri kamu, lo punya trust issue nggak? Jadi kayak, aduh, gue di sini nih, bini gue di Jakarta nih, gini. Password gue mulu. Pergi mati. Passwordnya gue mulu. Passwordnya, misalnya, aku mau pergi ya. Passwordnya si Om gitu ya. Pergi mati. Nah, udah. Gak tahu benar-benar Om. Maksudnya, ya pasti kan semua ada ininya lah. Kalau dari Oni tadi ngomong gitu, kalau dari kamu gimana? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau dari gue nggak. Nggak ya? Ya gue lebih ke mikir kalau satu keluar kota ya sebenarnya Bismillah aja sih. Ya. Emang gue selalu mikir bahwa apa yang gue kerjain ini emang buat keluarga, ngidupin, nafkahin istri, sekolahin buat anak-anak segala macam. Buat gue itu sih. Jadi kalau gue lihat sih sebenarnya itunya gitu. Jadi gue nggak kepikir buat apa hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang bikin nggak ada waktu, lo nggak mau ngotorin kepala lo dengan Jadi mungkin juga gue dikasih sama Allah tuh kayak ya itu gue punya anak, jadi dia sibuk buat ngurusin anak-anak gue, anak-anak kita gitu ya. Ya mungkin ya. Jebakan. Ternyata jebakan. Ternyata ya, itu jebakan. Tapi maksud gue itu tapi kita bisa berkelit ya. Iya, palingnya ada ya mungkin itu kali. Nah kalau gue pikir sih mungkin beratnya gue atau kita nih justru di awal-awal pernikahan. Iya pasti, ya. Karena nggak tahu, akhirnya gue berteori dong. Orang selalu bilang kan masa-masa pernikahan yang paling repot tuh di tahun kelima katanya. Karena menurut gue, karena mungkin lu punya long time relationship gitu loh. Iya. Jadi bisa jadi 5 tahun itu hal yang paling waktu yang paling krusial. Yes. Kita cuma 3 hari. Jadi tahun-tahun pertama itu kayak kapal pecah buat gue. Yeah. Tapi balik lagi, gue itu artinya gue punya screen besar. Yeah. Yaitu tadi bokap nyokap gue, keluarga gue yang gue ada panduan. Yes. Guidance. Guidance. Tapi maksud gue gini loh. Akhirnya gue pikir bahwa semua orang tuh bereksperimen kok dan keluarga. Iya betul. Gitu. Kadang-kadang nggak applicable sama kita. Betul. Belum tentu dia bikin begini, suit in sama kita gitu ya. Dan gue kayak gini, misalnya sampai sekarang nih, gue selalu ngelihat ke yang paling terdekat, keluarga gue, bokap nyokap gue. Ada hal yang gue rasa nggak suka, gue nggak kerjain. Gue bilang ini kecil gue kayak gini, gue nggak lakukan itu. Iya. Oh ini dia begini, gue nggak kayak gitu. Artinya gue berusaha untuk nyari yang terbaik aja gitu loh. Iya. Yang baik kita ikutin gitu. Tapi maksudnya ada hal yang menurut gue kayak gue nggak ikutin dan ini cara kita. Iya. Gitu, gak lo ambil. Gitu. Tadi kalau pertanyaan kayak kita gue di luar ya menurut gue baik lagi niat gue bekerja untuk anak istri gue. Jadi gue nggak rasa takut itu. Iya. Dan mungkin itu yang bikin gue jadi kesel, kayak misalnya belakangan ini ada orang bilang bahwa musik itu haram dan lain-lain. Iya. Nah dulu gue bekerja untuk menghidupi anak istri gue dan
apa ya, memberikan hiburan buat orang-orang. Kalau mereka senang ya buat gue itu mungkin ada nilai dari Tuhan tuh urusan lain lah. Tapi paling enggak itu niat gue. Ketimbang niat gue berdakwah tapi gue ngantungin orang. Ya, ini contohnya misalnya malakin orang. Benar. Iya, jangan dong. Cuman orang tuh selalu ngelihat kulitnya maksud gue ya mungkin akhirnya gue pikir mau setiap pekerjaan punya resiko. Betul. Tapi ya udah, gue pilih yang kayak gitu. Jadi sampai saat ini gue pikir orang yang bisa gue percaya dia, ya udah buat ngurusin anak-anak gue. Jadi there's no trust issue karena lo ngerasa ya apa yang lo lakukan di luar kota itu lo lakukan untuk keluarga. Jadi udah, that's it. Jadi nggak usah mikir ntar dia di sana gini gitu ya. Gue bentar dulu. Tapi lucu sih kalau misalnya lu bilang tadi bahwa dia percaya sekali gitu. Oh, I take it as a compliment. Banget gitu. Dan dia bilang kalau misalnya dia percaya banget sama gue dan dia percaya CCTV, Bo. Jadi rumah gue penuh CCTV. Daripada percaya sama CCTV. Ya kan? Terus dulu. Gue siap-siap pergi. Siap-siap pergi. Tolong ini pelampung mana pelampung? Basarnas udah gede nih, Basarnas mana? Ombak udah gede nih. Mana bentar sebelum ombak gede isi dulu airnya dong. Lisa dulu. Udah habis nih, aduh. Ada termos. Gue seneng banget ketika dia taruh percaya itu sama gue ya. Dan ya mungkin dia nggak pernah ngomong gitu ke gue karena memang dia udah percaya gitu. Tapi pas ketika gue mau ganti gue pakai baju nih, ngaca lagi sibuk dandan kan, dia nelpon mau kemana gitu kan. Hah? Enggak, passwordnya kan ini udah di rumah yang gue kontak itu. Tapi perginya tetap sama Desa gitu kan. Gue lagi gue bilang kan, terus habis itu dia bilang itu bajunya ada yang agak ketutup dikit nggak? Kalau atas dibuka bawahnya jangan. Pilih atas atau bawah? Atau atas ketutup bawahnya jangan. Itu CCTV ya kan. Jadi di mata Allah dan di mata CCTV dia percayanya nih dijaga bini gue di mata Allah dan di mata CCTV. Jadi tetap ada kontrolnya harus tetap. Tapi dia juga masih tahu. Itu kita tinggal di kontrakan itu yang menurut gue tempat yang paling rawan. Ya, semua akses orang bisa masuk. Jalan gede ya soalnya itu ya. Jalan gede. Kenapa gue harus pakai CCTV buat kontrol? Tapi kebetulan sekali kontrol dia. Tapi poinnya bukan itu, dia harusnya bersyukur gue pasangin gituan. Kalau bilang ini rumah apa Indomaret? Itu CCTV banyak banget. Terus gitu juga dia bilang gini. Kalau misalnya gue lagi pergi nih, iya ntar lagi balik. Ditungguin di CCTV. Kayak gitu kan ya? Bukan. Terus habis gitu, katanya setengah jam tadi balik, kok belum gerak? Telepon gue ternyata location-nya udah ketahuan. Jadi ya udah, ayo pasrah. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kalau misalnya masih mau nongkrong gitu ya, bilang aja. Ya mendingan gitu, benar. Karena teknologi nggak bisa dibohongin. Benar, betul sekali. Jadi kalau suami lo high tech gitu aja. Ya akhirnya tuh mengajarkan kejujuran dong. Lu merasa itu nggak? Modus operandinya banyak. Halus. Jadi mau teknologi seperti apapun sebetulnya ada sisi bagusnya apa? Kita mengasah kejujuran itu. Tuh, catat coba di Stabilo tuh. Ya kan? Fontnya digedein semuanya. Intimidasi cowok Virgo adalah seperti itu, saudara-saudara. Ya kan? Halus, kata-kata nggak keluar tapi kita digiring. Ya kan? Ke maunya dia. Terus selain menjadi pasangan suami istri, Om Rido sama Oni ini juga partner kerja. Stop, kamu jangan ngomong dulu. Aku kepingin denger dari Om Rido, gimana rasanya partner kerja sama istri? Ngomong-ngomong aus ya kita ya. Jadi partner kerja. Sebetulnya ada enak ada gak enak. Gak enaknya karena kan kalian punya project berdua gitu. Kalau gue sama Adit kan emang gue hanya membantu mekanisme pekerjaan Adit. Kalau
Rido sama Oni ini bener-bener punya project berdua yang pada akhirnya tuh dilaksanakan berdua, bener-bener berdua gitu loh. Jadi dalam satu perusahaan. Yes, itu maksudku. Gimana tuh? Nggak Udah enak. berantem di rumah, berantem bayangan aku loh, Iya, bayangan aku loh. Bener. Iya nggak sih? Itu benar. Jadi nggak enaknya itu dia. Karena apa ya? Ketawa sendiri. Nggak enaknya tuh ya sebetulnya memposisikan gitu loh. Akhirnya gue maksudnya karena pandemi aja, maksudnya next tuh gue akan bilang siapa pimpronya siapa. Mau lu mau gue. Iya benar. Kalau lu ya udah lu kerjain, Bener. gue support. Tapi kalau gue ngerjain lu support gue, apapun yang gue suruh harus diikutin gitu. Gitu. Yes. Itu nggak enaknya gitu. Enaknya sebelum tidur itu kita mikir kita mau ngapain ya besok ya. Itu buat gue kayak gue punya partner di dalam. Gue nggak tahu ya, mungkin gue tuh banyak pingin sesuatu yang menurut gue butuh support system. Ya kayak gue ngomong ke dia, kita bikin ini atau entah itu mau bikin beach club, mau bikin ini, mau bikin segala macam, kayak gimana ya gitu loh. Jadi ada partner buat berpikir. Itu buat gue jadi hal yang paling, maksudnya artinya hal yang paling menyenangkan buat gue dalam saat ini ya. Artinya ada yang ngimbangin lah gitu. Itu sih kalau gue. Kalau kamu? His dream is my dreams. Gue cuma tim sukses aja. Intinya sih begitu. Cuman kadang komunikasinya yang nggak bagus. Kalau bisa dibilang sih, I just give up all my dreams gitu. Karena kalau menurut gue memang dalam satu keluarga itu ada satu yang memang pemimpin gitu. Betul. Buat gue itu gue mengamini. Jadi kayak misalnya ternyata dia gitu. Belum selesai. Ini nanti berbalas pantun ya Kak. Tunggu Kak. Mana Pelampung, Basarnas, gelombang makin tinggi. Skoci. Ya Allah, baru kali ini gue minta calling Basarnas nih. Diam. Terus. Ini sebenarnya kita salah. Bener. Kamu gue bilang. Sebenarnya kayak orang Rido is a thinker gitu. Dia selalu mikir, dan gue lebih ke kayak praktisi. Apa yang ada di lapangan dan menurut gue bisa lewat sini, ya udah. Gitu. Lebih kayak gitu. Cuman karena kita suami istri jadi komunikasinya tuh kayak tense gitu. Karena dia tahu banget. Ntar lagi lu pasti ngomong ini nih. Iya, memang benar. Kayak gitu tuh. Terus gue tahu. Lu ntar lagi pakai kecap kayak begini nih, gitu. Ya, jadi kadang lo 20 tahun satu tempat tidur, gimana nggak bisa ngebaca? Lo belum ngomong aja lo udah bisa ngebaca. Curhat. Iya. Mama gue gantian di sini. Gue tahu. Lu nih bagian mana nih? Cuma lu ngelimpahin ke gue aja. Gue tahu bagian mana nih. Yaudah kalian berdua aja deh. Pada tahu-tahuan lo. Kalau tahu-tahu ngapain di sini? Iya, jadi pokoknya intinya semua ada enak ada nggak enaknya. Karena ya bener, tapi buat gue itu omongan Om Rido tadi lumayan kena sih. Dia menganggap istrinya tuh bukan cuman istri pabrik anak, lo harus ngurusin. Enggak, dia nganggap Oni adalah partner hidup yang memang diajak meraih mimpinya bareng-bareng. Ya, jadi lo ngomong ke Oni, nih gue punya pengen gini, Oni berusaha mengakomodir. Karena menurut gue gak semua pernikahan kayak gitu. Mungkin kebanyakan orang-orang ya gue suami, lo istri gitu. Tapi kan gak banyak pernikahan yang gue pengen ini nih, gimana ya, ngajak ngobrol gitu loh. Jadi ya ini mungkin kalau tadi ditanya, kalau gue mungkin awal-awal bertanya apa sih tips lo nih 20 tahun, mungkin salah satunya terjawab ini menurut aku ya. Sebagai si penanya nih, aku ngambil kesimpulan, oh iya karena Rido memang menganggap Oni bukan hanya istri yang lo istri gue ya gini enggak. Oni dihargai sebagai sosok partner. Kita teamwork. Yes, jalannya tuh berbarengan. Itu dalam artian juga kalau gue mikir bahwa teamwork tapi tahu
porsi masing-masing, Betul. tugasnya masing-masing. Betul. Jadi bukan berarti kita tuh menyamakan semua bahwa semua saling backup, bukan kayak gitu juga. Tapi akhirnya jadi salah-salahan. Harusnya misalnya urusan anak dan sekolah anak-anak misalnya gue kasih ke dia. Iya. Tapi kita bilang enggak, kita bareng-bareng aja. Bukan yang salah, lu sih. Jadi jangan nyalain, ya betul. Kan enggak. Betul. Ini kan tugas lo. Ya lu kerjain dulu. Atau mungkin cari nafkah gue. Tapi kalau dia mau bantuin, ya alhamdulillah. Ya. Tapi tugas gue itu dulu. Yes. Tapi kalau kita sama-sama, lu bayar listrik dong, gue nggak ada Ya. misalnya. Lah kita kan sama-sama. Iya. Tapi kan tugas. Ya maksudnya gitu. Benar. Kebayang maksudnya? Benar. Ngerti. Jadi gitu maksud gue. Jadi kayak kita walaupun teamwork, tapi kita tetap tahu Porsinya masing-masing. porsi masing-masing. Iya, porsi double. Kayak dua pedas. Aduh nih gue jadi mau nanya. Gue dari tadi gini, gue nanya nggak nih? Masih banyak nggak sih, Jen? Gue nanya, gue mau nanya. Banyak banget, Jen. Gue nanya lakinya, ntar tiba-tiba emang iya? Ini gue nanya bininya, enggak gitu. Di KT Basarnas. Gelombang makin tinggi nih gelombang nih. Lu opening lu tadi udah manis banget, kenapa kayak jadi kayak gini? Manners. Lu mau manners nih. Pernikahan pasti ada anak, biasanya ada anak. Ngomongin soal anak, kan banyak nih teman-teman artis atau musisi yang mendorong anaknya terjun ke dunia entertain. Kalian tipe yang membebaskan atau kayak mengarahkan lo kesini aja deh gitu, gimana? Wah, kita nggak bebasin. Bebas ya. Kalau dari gue ya, gue punya pengalaman dengan orang tua gue bahwa orang tua gue pingin seperti ini, seperti pingin sekolah ini sekolah itu. Gue ikutin dan gue gagal. Dan ternyata akhirnya gue milih sekolah yang memang benar-benar gue mau. Walaupun bokap gue akhirnya mengiyakan dan menurut gue itu satu restu deh dari orang tua. Yeah. Akhirnya gue berpikir bahwa restu orang tua itu sangat penting buat kelanjutannya. Pasti. Ya kan? Akhirnya gue pikir bahwa ya udah anak-anak gue nggak mau kayak gue gitu. Yeah. Lu mau sekolah apa? Sekolah yang benar-benar. Empat-empatnya nggak ada yang kepengen jadi musisi ya? Pada akhirnya Marco ya. Oh ya, Marco ya. Iya. Marco tuh anak pertamanya by the way. Iya. Ya. Usianya 20 ya nih ya? Iya. Jadi gue pikir gue bebasin sih kalau gue. Ya kita juga mikir bahwa kita support sistemnya mereka pengen apa. Asal lu serius gitu loh. Karena kita bukan orang kaya yang punya bisa sekolahin anak kemana, tapi maksudnya kayak selama kita bisa support secara finansial, tapi paling enggak kita ada di belakang buat support lo untuk raih cita-cita lo. Begitu besarnya kalian mencurahkan semuanya buat anak. Gue rasa semua orang tua di rumah juga, semua orang tua di dunia nih kepengennya yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau aku nggak salah, aku tuh pernah dengar waktu di era pandemi ini, Rido sempat kena COVID dan waktu itu sampai memutuskan untuk membuat surat wasiat. Iya. Ya, itu gimana ceritanya? Maksudnya itu membuat surat wasiat tuh kan sesuatu hal yang ya nggak? Ya jelas. Ya nggak sih? Ya pesan terakhir aja. Ya benar. Tapi itu udah sering kita pikir, maksudnya itu pernah kita omongin sebelum pandemi ini. Bahwa sebetulnya juga gue setelah kita omongin tuh gue pingin banget nulis sebelum pandemi. Oh, jadi memang udah ada niatan karena harus tahu. Betul, gitu loh. Memang benar. Udah sampai akhirnya gue kena COVID di tahun 2020 Desember, hampir sebulan. Hari ke-9, hari ke-8 itu ternyata makin parah. Tiba-tiba tengah malam napas gue sesak. Itu jadi dari sore tuh udah gak enak, sampai akhirnya gue coba tidur cepat jam 10. Jam 10 gue tidur, terus tiba-tiba udah nyenyak banget kayak tidur nih. Karena gue pengen pagi cepet nih, gitu kan. Begitu bangun pagi, kok anak-anakku masih pada berkeliaran, dia masih nonton Netflix. Gue bilang, Dek, ini jam berapa? Baru jam 11. Anjir. Gue pikir gue udah gue pikir udah bangun. Iya. Gue bangun, mereka kan jam 12 udah pada tidur lagi kan. Akhirnya gue sendirian dong. 12:30 gue mulai gelisah dan segala macam. Itu gue mulai drop tuh. Dan napas udah mulai enak. Iya, gue bilang kalau gue masih hidup nih, gue mesti ke rumah sakit. Nggak bisa nggak? Gue harus bangunin gue waktu itu. Karena gue besok harus ke rumah sakit. Gue harus ke rumah sakit. Karena gue udah gak enak badan gue. Ya udah, gue bolak-balik sampai akhirnya gue ngobrol tuh sama gue sendiri. Kamu bertanya dengan dirimu sendiri.
Apa yang sudah nggak tahu gue halusinasi atau apa, tapi gue melihat muat gue sendiri ke Yang benar. Iya. Jadi maksudnya itu momen itu terjadi. Itu sekitar jam 2:30. Gue terus tiba-tiba gue nongol gitu terus nanya, "Dok, lu kenapa ya? Lu takut mati?" Gue diam doang tuh. Terus dia bilang gini, "Masa takut mati? Di sini enak juga kok." Beneran. Terus tau gak? Terus gue diam, gue cuma gue bolak-balik lagi. Terus udah gitu balik lagi tuh. Dia naik gue. Lu nggak usah, artinya lu jangan mikirin hanya azabnya Allah doang. Kan masih ada Maha Pengasih dan Penyayang, gitu kan. Lu rasa kalau emang lu bikin baik ya udah, gitu. Maksudnya tenang aja lah di sini, dia bilang gitu. Tenang aja lah di sini. Udah, gue cuma diam aja gitu. Udah bolak-balik, akhirnya baik lagi dia. "Dok, sekarang kalau lu mati nih, lu mau ketemu siapa?" Terus gue bilang, "Udah mati gue nih." Itu gue akhirnya kegucap tuh, siapa ya gitu kan. Terus akhirnya itu gue antara sadar nggak sadar apa gimana sih? Makanya gue pikir gue antara halusinasi. obat kali. Enggak, obatnya cuma vitamin doang gue. Iya. Tapi demam lo mungkin demam. Iya. Terus gue bilang, siapa ya? Kalau gue pengen ketemu Nabi Muhammad ketinggian. Ntar dipikir gue bohong lagi kan. Siapa ya? Tapi ya niat tetap ada, tapi akhirnya gue kepikir, gue gak jawab. Nggak tahu berapa menit kemudian gue di-push, "Lu mau ketemu siapa ya? Kalau lu udah meninggal lu mau ketemu siapa?" Dalam hati gue, kakek nenek gue gak pernah ketemu. Iya kan, om gue juga ya iya, tapi gimana maksudnya kayak udahlah. Akhirnya gue cuma kepikir waktu itu kayak Gus Dur deh. Oh iya? Gue pengen ketemu Gus Dur, John Lennon, dan George Harrison. Gila, dan lu yang sampai sekarang masih inget Masih. siapa aja yang Terus lu pengen? Ridho itu ngomong, "Udah itu aja, ntar lu ketemu." Udah tenang aja gitu kan. Udah sejak saat itu, begitu gue ngomong gitu, kayak gue tenang dan gak lama gue tidur. Itu mungkin sekitar 3:30 lah, mungkin 3:30 jam 4 lah. Udah 7:30 jam 8 gue dibangunin buat breakfast. Pas bangun tuh masih sesak, tapi gue kayak ada energi baru gitu loh. Alhamdulillah, maksud gue akhirnya gue ngelewatin hari-hari itu kayak walaupun sesak tapi kayak masih getting better lah gitu. Sampai akhirnya gue berjemur dan lain-lainnya, itu ceritanya. Nah, sebelum wasiat itu, sebelum gue halusinasi itu, sebelum gue ngobrol itu, saat gue udah sampai benar-benar udah gak enak dan akhirnya gue ada sedikit tenaga, gue ke joglo gue tuh. Gue ambil laptop, gue duduk, gue ketik semua password, pin apa semua, gue email ke dia. Nah, udah email selesai, tidur. Ya itu baru ngobrol tadi tuh, kejadian tadi. Sampai akhirnya gue tidur. Udah dong. Berarti yang si keinginan lo mau ketemu siapa itu setelah lo ngetik? Setelah gue ngetik. Oh. Setelah gue ngetik. Baru gue tidur. Udah. Setelah berjalan waktu tuh gue makin oke gitu ya. Gue ingat tanggal 20 kita di joglo kita tuh lagi makan. Lu liat email gue nggak? Enggak. Ya, cek email dong, gue bilang gitu kan. Dia buka email, nggak ada. Ya ampun, nih ada nih. Dia buka kan. Ini apaan sih? Itu iya. Ini wasiat gue. Gue bilang gitu, gila dia nggak buka loh. Ya abisnya di situ nggak boleh kawin lagi kan? Kalau dia kawin lagi gue hantuin loh. Cerita. Udah gitu ditulis gitu. Kalau kawin lagi gue hantuin loh. Gitu ditulis. Jadi itu ya. Jadi maksudnya itu semua romantika rumah tangga orang-orang sampai menurut gue sih pengalaman si COVID itu buat ya maksudnya gue rasa setelah lo cerita sama Kak Oni ininya runutannya gue rasa dia juga anjing ngeri-ngeri sedep juga nih ya denger ya pasti lah. Gue cuma mikir bahwa dengan kejadian itu kayak saat itu ya yang bikin gue cepat tidur tuh kayak gue ikhlas. Gue ikhlas mau apapun yang terjadi ya udah. Akhirnya tidur malah. Ya. Sampai sekarang masih ngecol. Jadi intinya semua balik lagi romantika rumah tangga tuh ups and downs, roller coaster, semua rumah tangga pasti ngalamin. Semua rumah tangga pasti
ngadepin itu semua. Cuman buntut-buntutnya adalah suami istri tahu porsi, ya kan? Ya. Acceptance. Jadi itu menurut aku ya, kalau ditanya resep apa, ya itu aja. Sama kalau Oni tadi, ya lo hantem aja apa yang ada di depan lo. Iya. Ya nggak? Tapi bagusnya kita berdua ini ada beberapa kesamaan. Kadang-kadang kita suka mikir gimana nanti, atau Kumaha nanti engke. Ya. Nanti gimana? Nanti gimana tuh kadang-kadang gimana nanti deh. Nggak jalan ke apa? Jangan panjang angan. Iya, Iya. benar. Gimana? Aduh, malah. Tapi untuk hal gitu kan sebenarnya butuh proses. Ketika kita ya udah, kita tuh nggak usah menyulitkan diri sendiri. Ya, benar. Hal-hal yang seperti Lemesin. itu, ya dilemesin aja kan. Gitu. Mm-mm. Jadi itu sebenarnya ketika gue belajar waktu slang sempat ini kan sama Nggak sempat di band di dua. Oh, band ya. sama, ya, di band sama di band sebenarnya di band 2 tahun untuk manggung karena perizinan dari polisi itu kan nggak keluar selama 2 tahun karena mereka di KPK KPK gitu. Itu banyak, gue belajar di situ banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil cepat. Yes. Gitu. Terus habis gitu gue sangat beruntung dengan Rido selalu membiarkan gue untuk jadi diri gue sendiri. Dia nggak grooming gue semadam gitu loh. Gue bukan madam. Terus habis itu dia juga ya just grow as you are gitu. Gue berteman sama orang-orang dengan berbagai kalangan gitu, meskipun pada awalnya mereka mengenal gue sebagai istrinya Rido Slang gitu kan. Tapi di situ kan Rido banyak keluar kota, akhirnya gue yang bergerilya sendiri gitu. Nah akhirnya kita banyak terbantu sama ya itu tadi, kita punya ide, terus habis itu ada teman-teman yang akhirnya bantu buat gue Rido punya skill ini, aku punya skill ini, let's do something yang kayak gitu. Terus gue sangat diuntungkan dengan kita tahu value kita, tapi kita tidak terlalu menganggap, kita tidak mau memposisikan bahwa diri kita itu tinggi. Yes. Itu ternyata banyak yang bikin kita rilis di situ gitu. Ketika kita nggak ada bedanya ketika kita punya duit 10 miliar atau kita punya duit tinggal 1 juta gitu. Kalau misalnya kita, orang nggak akan ngelihat itu. Once lu baik gitu loh, once lu orang punya memori baik tentang lu, mereka akan bantu lu tuh, just bantu aja. Okay. Gue kepengen apa yang Oni mau sampaikan ke Rido dan apa yang Rido mau sampaikan ke Oni. Harus dari dalam hati yang mungkin selama ini orang tahu kalian menikah apa-apa, tapi ada nggak hal yang mau itu jelek, baik, indah, apapun itu formnya. Mau siapa duluan nih? Oni dulu apa Rido dulu? Oni dulu. Pulang lewat mana, Mas? Ya beneran. Kita barengan aja ya. Beneran. Nah ya, gue sadar sih nggak gampang untuk cowok siapapun itu nerima gue ya gue mungkin girlfriend material ya, bukan wife material gitu. Itu gue sadar banget gitu. Ketika Rido bilang dia pengen barengan sama gue dan dia propose bahwa ketika gue mementahkan semua enggak kita nggak bisa barengan, gue nggak bisa kawin sama lo, gue ngurus diri gue sendiri aja, gue nggak bisa, gue bilang gitu kan. Ya intinya dia yakin sama gue gitu loh, maksudnya yakin apapun, misalnya gue bilang sampai I'm done, kelar, udah selesai gitu, tapi dia selalu bisa bilang bahwa ini enggak kelar. Kamu ngomongnya ke Om dong. Kan aku bilangnya kamu mau ngomong apa kok? Kita udah sering ngomong berdua begini. Enggak, kamu ngomong apa buat? Thank you for believing me. Enggak, dia selalu menganggap gue bahwa ya lu value gitu loh. Maksudnya ya itu tadi, we're partner. Ya. Ya, we ride or die. Kamu ngomong apa buat ini? Ngomongnya enak. Gue bukan Munarman. Gue bukan Munarman kan. Kita main siram-siram aja. Gue suka ya.
Tatap mata saya. Ya, gue happy dengan apa yang gue punya saat ini gitu. Artinya dengan justru nggak harus yang keren terus gitu. Justru penyimbang tuh justru yang hal-hal yang menggoyahkan itu yang justru artinya yang konflik dan segala macam itu bikin kita jadi lebih kuat. Bagus sih gitu. Ya itu sih. Ngomongnya ke dia bukan ke aku. Loh, kamu kan bisa dia. Jadi kita pasangannya begini dong. Nih, apa nih? Oh, Mama, gitu. nih, apa ngomong kayak tadi kan? Thank you Om for believing gue me. juga thank you. Oh, thank you. Nggak ada yang kata yang lebih Kok ngikut-ngikut kata Oni gitu? nggak ada kata-kata yang lebih tahu nggak? Lo tahu nggak? Kata-kata yang paling nggak ada lagi selain itu. Terima kasih Oni. Tuh aku juga bilang thank you. Terima kasih Oni, terima kasih Rido udah mampir di Apotek. Sama-sama. Banyak banget pelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini Oni sama Rido udah sharing banyak sekali muatan yang insya Allah bisa gue bukan nggak mau ngomong mengedukasi, tapi ya bisa jadi bahan pemikiran, bahan pertimbangan buat Comparing lah. ya gitu. Kita nggak pernah ada ngerasa ngeguruin atau apa atau mengedukasi, kayaknya bahasanya berat banget ya, tapi sharing mungkin pengalaman Oni dan Rido. Dari ketololan kami ini mungkin bisa jangan diulangi. Itu dia. Bisa di skip. Sekali lagi terima kasih Thank Oni you. dan Rido. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terus pokoknya please kasih masukan kita terus, kepengen apa ini itu. Jadi jangan lupa tonton terus Apotek. Oke, good night.